Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 10 Agustus 2023. Bersukacita atas kasih karunia Tuhan yang menganugerahkan kita kehidupan baru yang akan kita jalani dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Dalam sukacita persekutuan kita saat ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 28 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan dari Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam sukacita dengan penuh ungkapan syukur, kami menyambut hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami berserah dan bersandar kepadamu dalam menjalani hari ini dengan berbagai suka duka yang akan kami hadapi. Kami percaya ya Tuhan, bahwa firman-Mu akan menuntun kami dalam menjalani hari ini. Oleh karena itu, kiranya Engkau menganugerahkan Roh Kudus-Mu sehingga memberikan kami hikmat untuk dapat memahami firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Roh Kudus kiranya menolong kami. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 28 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima firman Tuhan. Tuhan perisaiku. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Amin. Tetaplah berseru. Tontong metambah. Itulah tema dari perenungan kita di pagi yang indah ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah berdoa dan mengalami bahwa seakan-akan tak ada jawaban Tuhan. Bagaikan orang yang datang bertamu di sebuah rumah, lalu mengetok pintu tetapi tak seorang pun yang menyapa dan membuka pintu. Dalam situasi tersebut, ada yang berpaling dari hadapan Tuhan karena kecewa, tetapi tak jarang juga orang tetap bertahan dan terus menanti jawaban dari Tuhan. Keadaan yang sama dialami Daud seperti yang diungkapkan dalam bacaan ini. Daud berteriak kepada Tuhan memohon pertolongannya. Ia berseru supaya Tuhan mendengarkannya. Namun, sepertinya Tuhan tidak memberikan jawaban. Daud berpendapat bahwa jika Tuhan diam, ia sama seperti orang yang turun ke liang kubur atau mati. Dan jika Tuhan tidak membebaskannya, ia diperlakukan seperti musuh. Kepada Tuhan, ia meminta bantuan dan perlindungan menghadapi musuh yang berusaha mencelakakan atau memalingkan dia dari hadapan Tuhan. Ia terus berharap kepada Tuhan supaya menghukum orang-orang yang jahat agar jangan kejahatan serta kemunafikan mereka makin menjalar. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, di sekitar kita ada banyak pengaruh-pengaruh negatif. Tanpa pegangan yang kuat, pengaruh itu dapat dengan gampang menyeret kita. Cara menghadapi situasi yang demikian adalah tetap memastikan bahwa hubungan kita dengan Tuhan terus terbangun. Walaupun terkadang dalam doa-doa permohonan
sepertinya tidak segera dijawab Tuhan, tetapi semua itu justru menjadi kesempatan untuk makin sungguh-sungguh berharap kepadanya. Dengan cara yang demikian akan menolong kita makin mengalami kedekatan dan keakraban dengan Tuhan, sehingga kita tidak mudah terpengaruh dengan situasi yang dapat menyeret kita kepada kehancuran. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh menikmati akan kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan bersama di pagi yang indah ini. Melalui firman-Mu ya Tuhan, kami diingatkan untuk tidak mudah terseret oleh berbagai pengaruh-pengaruh negatif yang ada di sekeliling kami. Oleh karena itu ya Roh Kudus, kiranya Engkau memampukan kami sehingga kami dapat selalu dekat dengan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kami terus berada dalam jalan kebenaran sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami, terkhususnya dalam menjalani hari ini. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan kami. Yang sakit, kiranya Tuhan berikan kesabaran, berikan kekuatan, serta kiranya Tuhan memberkati setiap usaha yang mereka lakukan agar dapat menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk memperoleh kesembuhan. Kehidupan keluarga kami, dimanapun mereka berada, baik itu anak cucu yang terpisah oleh karena pendidikan atau pekerjaan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menuntun, melindungi, dan memberkati kehidupan setiap keluarga kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau menganugerahkan kami kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan suka duka yang akan kami hadapi dalam menjalani kehidupan ini. Bapa di surga, kiranya Engkau juga memberkati setiap orang tua kami yang berada dalam usia lanjut. Kiranya ya Tuhan, orang tua kami dapat menjalani masa tuanya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Bapa dalam kerajaan surga, kiranya Engkau senantiasa menganugerahkan kami sukacita dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kami dapat menjalaninya dengan penuh damai sejahtera dalam keadaan apapun hidup kami. Ini doa kami Tuhan, ampunilah segala dosa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang sama dikasihi Tuhan, tetaplah dekat dengan Tuhan dan percayalah bahwa dengan Tuhan kita dapat menghalau berbagai pengaruh-pengaruh negatif yang ada di sekitar kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah kebersamaan kita dalam renungan harian Toraya. Selamat pagi, selamat menikmati kehidupan hari ini. Tuhan memberkati.